Halo, assalamualaikum. Video kali ini pakai kamera depan dari smartphone-nya lagi. Ya, kalau bahas flagship saya pengen nyantai kayak gini karena mungkin kalau mau bahas bagus enggaknya udah pasti bagus sih. Nggak gagal kok flagship kali ini. Mungkin harganya aja yang perlu disesuaikan dengan budget teman-teman. Ya, saya lagi bahas Oppo Find X8 yang merupakan pengganti dari Vivo X200 Pro Mini yang sudah laku ya punya saya. Dan teman-teman bisa sambil simak hasil fotonya langsung sambil saya bicara seperti ini. Dan saya mau tanya dulu ke teman-teman. Pernah ngalamin experience pre-order handphonenya Samsung nggak yang flagship? Misalkan S21 deh, yang menurut saya paling gong, paling menarik karena banyak bonusnya. Ada TV, ada cashback, ada diskon juga ya, voucher diskon buat pembelian di Samsung.com untuk aksesoris atau bahkan buat smartphone Samsung lainnya. Dan juga mulai S21 atau S22 ya yang dapat S-Care Plus gratis. Mungkin tinggal ini saja bonusnya yang bertahan sekarang. Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena pengalaman pre-order Oppo Find X8 ini ternyata mirip dengan apa yang saya rasakan pas pre-order flagship Samsung dulu. Saya nggak lagi bahas masalah blind pre-ordernya ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk ikutan blind pre-order di mana kita pre-order tanpa tahu harga total yang harus dibayar. Harusnya transaksinya tidak sah karena pas kita beli, kita transaksi, kita akad, nggak ketahuan jumlah yang harus dibayar. Saya pre-order di toko biasa, di Tokopedia, bukan di official store-nya Oppo karena lebih murah ya di sana ternyata, plus diskon dari Tokopedia-nya juga. Dan tetap dapat semua benefit pre-ordernya mulai dari screen protection plan gratis 1 tahun, kemudian MagSafe Case dari Maison Kitsune juga dapat, dan bisa pilih salah satu di antara bola golf, parfum, dan juga TWS barunya Oppo. Tentu saya pilih yang terakhir yang ternyata harga resminya adalah 1,8 juta. Lanjut, setelah pakai handphonenya, saya buka aplikasi My Oppo. Ternyata di sana masih dapat banyak voucher diskon buat di tempat makan, buat di tempat nginep gitu ya di liburan. Kemudian juga ada voucher buat ganti atau redeem buku paspor cover dari Oppo yang belum dikirim sih, katanya nanti dikirimnya di 2025. Jadi ini pre-ordernya tuh rasa Samsung banget ya asli ya. Banyak bonus, banyak klaim, dan banyak benefit buat member. Terlepas dari pre-order, apakah HP-nya bagus? Jelas atuh ya, kalau 14 juta terus HP-nya jelek ya pasti dirujak sama netizen. Dan ColorOS sejauh ini adalah salah satu custom UI yang paling nyaman yang saya gunakan. Mungkin bisa lah udah setara dengan One UI. Kameranya gimana? Bagus, tapi menurut saya tidak lebih bagus dibandingkan kameranya Vivo X200 Pro Mini lalu, terutama di lensa telenya, di mana saya nggak ngeliat ada lensa periskop di sana ya. Tapi kalau di web disebutkan ini lensa periskop, cuma lensanya bundar gitu ya, nggak kotak kayak lensa periskop pada umumnya. Sehingga lensa tele 3 kali ini punya jarak fokus yang kurang dekat nih, jarak fokus minimalnya. Kalau kamu switch ke mode makro di 3 kali zoom ini, maka yang dipakai adalah lensa mainnya atau lensa utamanya, bukan lensa telenya. Jadi ini adalah hasil foto dengan 3 kali in sensor zoom ya sebetulnya, meskipun hasilnya tetap oke dan tetap tajam, tapi tentunya beda ya kalau pakai lensa tele yang beneran. Yang saya suka adalah di menu fotonya ini, pas ngambil foto kita bisa tap untuk pilih 3 smart scenes ya. Ada siluet yang saya suka banget, kemudian juga ada stage dan juga firework. Kemudian di Oppo Find X8 ini juga ada filter-filter bawaan Hasselblad yang saya suka. Sudah saya coba dari sejak Find X5 Pro dulu. Sehingga ketika saya harus berfoto di sana-sini mengambil objek, saya senang menggunakan filternya. Dan overall resolusi perekaman video di smartphone ini juga lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan Vivo X200 Pro Mini. Untuk masalah desain, sebetulnya kamera frame-nya ini udah dipertahankan dari seri Find X8 ya. Dengan kamera bundar besar, cuma bedanya di Find X8 ini layarnya flat, kemudian frame-nya juga lurus di pinggir, jadi feels-nya udah kayak iPhone banget memang. Cuma yang jadi masalah adalah desain dari frame kamera belakangnya sudah banyak dipakai oleh smartphone mid-range bahkan yang entry level dari berbagai brand pula. Padahal sisanya secara hardware portnya ini saya suka lengkap, ada port infrared blaster di atas, dedicated speaker grill juga, dan jangan lupa profile slider yang biasanya hanya ada di smartphone OnePlus sekarang sudah dibawa ke Oppo juga. Iya, overall flagship experience-nya dapat banget kecuali satu.
Ya, flagship kok baterainya awet ya? Itu biasanya nggak saya dapetin experience-nya di flagship lain. Sebetulnya ini kabar bagus ya, ada flagship baterainya besar 5600 lebih mAh-nya, kemudian juga skor Antutunya ini tembus 2,2 jutaan dan skor storage-nya asli ini yang paling besar yang pernah saya coba. Jadi dia pakai LPDDR5X buat RAM-nya dan pakai UFS 4.0 yang kencang banget buat storage-nya. Dan setelah mengalami beberapa kali update software, kamera depannya makin nyaman digunakan buat e-roll seperti ini. Saya sudah banyak banget ngambil e-roll dengan sudut seperti ini untuk tes TWS kebanyakan ya. Dan hasilnya udah kepake banget buat kerjaan saya sehari-hari, bikin males buat jual lagi atau naruh di lapak secondan saya. Kalau mau ditandem sama iPhone 15 Pro saya, malah kameranya ini yang bisa saya andalkan ya. Cuma memang saya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keamanan, komunikasi, perbankan, dan lain-lain sudah stay di iPhone semua ya, nggak pernah pindah-pindah. Jadi rada berat buat pindah ke sini. Gimana dong? Iya, apalagi saya kan sayang ya kalau handphone yang lumayan harganya itu ditandemkan sama smartphone utama yang juga harganya tinggi. Sebetulnya kalau buat handphone kedua saya prefer buat pakai Vivo V40 atau Xiaomi 14T. Tapi mau jual lagi Find X8 ini, saya masih menunggu hawar-hawar atau hilalnya kapan Vivo X200 Pro series muncul di Indonesia secara resmi. Mungkin saya mau coba yang besarnya aja ya, X200 Pro. Atau nunggu Xiaomi 15 muncul ya. Nggak tahu bulan apa. Doakan saja segera cepat. Dan kalau Xiaomi nggak naikin harganya dari Xiaomi 14 lalu, mungkin preferensi saya jatuh ke Xiaomi deh. Loh kan punya Aquos R9. Kayaknya enggak deh kalau buat dipakai sehari-hari ya. Mendingan dijual lagi aja. Itu buat experience, menuntaskan kepenasaran saja. Kalau iQOO 13 saya nggak beli karena kegedean dan juga lensa periskopnya nggak pakai yang kotak itu ya. Jadi silakan disimak kemolekan smartphone-nya termasuk ketika pakai casing Maison Kitsune-nya. Dan pantau lapak secondan saya di Tokopedia biar teman-teman bisa berburu secondan berkualitas dengan kemulusan yang dijamin lah ya. Saya nggak pernah jatuhin handphone ini, selalu pakai casing dan harganya bersaing lah dengan smartphone barunya, harga barunya gitu ya. Saya sertakan deh bonus casing Maison Kitsune tapi TWS-nya enggak. Oh, berarti ini saya sudah putuskan buat jual nih di akhir video ini. Cek aja deh link di deskripsi ya. Oke. Silakan disimak hasil perekaman video dan sampel foto lengkapnya setelah ini. Hatur nuhun sudah menemani saya sampai akhir tahun ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video 4K 30 fps. Pegang dua tangan ya. Tilting, panning. Kemudian saya mau nyalain sound focus. Apakah dia fokus ke suara saya saja karena di sekitar ada noise. Meskipun nggak terlalu kentara dan dipegang satu tangan sekarang. Gerak-geraknya. Dengan lensa ultra wide juga enaknya di smartphone ini resolusinya sama, bisa 4K 30 fps dan ini masih pakai sound focus. Ultra steady masih di 4K 30 fps. Gimana, lebih stabil nggak dari tadi? Oke, 30 fps, naik eskalator jadi stabil. Sambil disimak audionya ya. Sekarang saya nyalain lagi sound focus karena ini di dalam mall. Ada musik, ada segala macem. Jadi silakan disimak suaranya. Sini kita jalan.
Oke, cahaya yang menerpa wajah saya ketangkep ya, warnanya ya, bagus ya. Sekarang silakan disimak sambil jalan panning tilting. Barusan beautification-nya menyala, lupa dimatiin. Ini kira-kira kalau tanpa beautification ya. Video 4K 30 fps tanpa stabilisasi hujan. Jadi saya rada buru-buru jalannya. Mungkin rada goyang, tapi abis ini kita nyalain mode stabilisasinya ya. Oke, lebih nge-crop tentunya dengan mode stabilisasi, tapi karena hujan dan buru-buru, jadi harus kita coba juga. Sound focus kayak gitu suaranya. Dan segera kita belok untuk masuk ke mobil karena hujan ya. Sip. Terlalu dekat. Yes, sekarang pencahayaan di dalam mobil kayak gini, silakan disimak juga. Nah, saya rekam 4K 30 fps dalam mobil dengan sound focus. Layarnya memutih untuk membantu pencahayaan. Sekarang dia hilang putihnya di layar. Kayak gini kira-kira ngerekam video dengan kamera depan Oppo Find X8. Find X8 betul ya. Takut salah. Gerah. Yaudah, kita akhiri pengujiannya dan yuk nyalain mesin dulu.